Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani, nomor induk mahasiswa 1908106039 dari kelas Biologi B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya siklus karbon dan siklus oksigen. Nah, proses siklus karbon terjadi pada makhluk hidup yang pertama karena adanya fotosintesis. Pertumbuhan yang mengalami proses fotosintesis akan menghasilkan karbohidrat. Dalam prosesnya akan menghasilkan karbohidrat yang memanfaatkan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida dan molekul air. Dalam proses terjadinya fotosintesis tersebut, energi dari radiasi matahari oleh adanya ikatan molekul karbon akan diubah menjadi energi kimia. Nah, kemudian molekul karbon yang digunakan tersebut didapatkan dari gas CO2 yang terdapat di udara. Kemudian fotosintesis yang terjadi menghasilkan C6H12O6 atau senyawa glukosa. Tumbuhan akan memanfaatkan kembali 6 molekul karbon tersebut sehingga mendukung tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua, adanya proses respirasi. Selain manusia dan hewan, tumbuhan juga mengalami proses respirasi. Kebalikan dari proses fotosintesis pada tumbuhan adalah proses respirasi yang terjadi pada bagian stomata daun. Proses yang terjadi yaitu perubahan makanan menjadi sumber energi. Selain itu, stomata yang terdapat pada tumbuhan akan menyerap gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Sedangkan pada manusia dan juga hewan yang mengalami proses respirasi merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dari oksigen yang dihirup, kemudian mengeluarkan uap air dan juga karbon dioksida sehingga menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang dibutuhkan oleh seluruh sel di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, siklus atau daur karbon pada iklim. Ketika siklus ataupun daur karbon terjadi, tentu kadar konsentrasi karbon yang terdapat di dalam atmosfer, permukaan bumi, serta yang berada di laut harus dalam jumlah yang seimbang. Karena apabila satu siklus tidak seimbang, maka ketidakseimbangan juga akan terjadi pada semua siklus di bumi. Terjadinya perubahan iklim yang terjadi saat ini, salah satu penyebabnya adalah jumlah karbon dioksida yang terdapat di atmosfer memiliki jumlah yang melebihi batas normal karena temperatur udara akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah karbon dioksida. Begitupun sebaliknya, apabila karbon dioksida yang ada di atmosfer konsentrasinya turun, maka temperatur akan relatif rendah karena suhu bumi mengikuti jumlah karbon dioksida. Maka dapat diketahui bahwa suhu bumi akan selalu mengalami fluktuasi. Hal tersebut akan berpengaruh pada terjadinya perubahan iklim. Tetapi jumlah karbon dioksida yang saat ini ada di atmosfer memiliki jumlah yang begitu signifikan. Terjadinya hal tersebut seiring dengan berjalannya revolusi industri. Karena secara besar-besaran terjadi pembakaran energi fosil, bumi mengalami peningkatan suhu yang cukup ekstrim karena secara signifikan kadar karbon dioksida yang terdapat di atmosfer mengalami perubahan.